Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh-solehnya Ustazah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yuk kita yang belum berzikir, yang belum membaca atmasyurah silakan bisa diganti dengan atmasyurah petang. Dan jangan lupa untuk sholat duha ya, sholat tepat waktu, berbanyak tilawah, selalu mematuhi aturan ayah dan bunda. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 5H, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, semoga Allah meridhoi kegiatan kita dan ilmu yang kita peroleh pada hari ini insya Allah bermanfaat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan keunikan dan makna pola lantai gerak tari. Yang kedua, membuat skema mengenai dampak siklus air terhadap kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keragaman budaya di Indonesia. Nah, kita perhatikan. Ya, hujan merupakan bagian dari siklus air ya. Jadi siklus air memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Ya, jika siklus air terganggu, maka makhluk hidup di bumi akan kekurangan air atau mengakibatkan banjir ya. Jadi musim hujan terlampau panjang dapat menyebabkan banjir, sedangkan musim kemarau berkepanjangan menyebabkan kekeringan ya. Dan yang kita lihat ini adalah ya poster tentang siklus air. Poster tersebut berisi informasi tentang dampak siklus air yang mencakup definisi peristiwa alam, penyebab pengaruhnya terhadap lingkungan, dan upaya pencegahannya. Nah, setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Keunikan dan ciri umum yang menjadi penanda suatu hal agar dapat dikenal dan menjadi identik tidak dapat ditiru orang lain. Ya. Keunikannya itu misalnya tarian memanggil hujan itu pada tari Nusantara Indonesia ya. Misalnya tari sabet ya. Tari sabet itu ada tari ritual daerah Indonesia yang unik ya, yang dapat memanggil hujan di musim hujan. Nah, keunikan dalam tari Nusantara maupun tari daerah meliputi yang pertama itu adalah gerakan tari ya. Nah, gerakan tari ini diperagakan di ruang atau waktu tenaga. Nah, ini sangat beragam ya. Jadi setiap daerah memiliki gerakan tari yang berbeda. Yang kedua adalah kostum. Ya, ini adalah sangat penting ya dalam suatu tarian. Tanpa kostum yang memadai, sebuah tarian tidak bisa hidup. Yang ketiga adalah musik. Nah, ini adalah musik ini ya, ini musik terdiri dari dua ya, gerakan dan musik pengiring. Nah, fungsi dari iringan musik ini membantu mengatur waktu dan irama, membantu menggambarkan suasana, dan membantu dalam menegasi ekspresi gerak. Dan yang keempat adalah tata rias ya. Ini berperan penting ya dalam membedakan, dalam memunculkan karakter penari. Nah, salah satu unsur budaya Indonesia adalah seni tari daerah. Tari daerah memiliki pola lantai yang bermacam-macam. Nah,
Selain itu terdapat juga keunikan lainnya, yaitu makna dari pola lantai yang digunakan. Ya, jadi tari dalam pola ini ya, salah satu unsur budaya Indonesia adalah seni tari daerah ya. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tari daerah yang menggunakan pola lantai ya. Ini misalnya contohnya tari saman, kemarin kita sudah belajar ya, tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Tari kecak juga menggunakan pola lantai melingkar. Tari seudati menggunakan pola lantai gabungan antara pola lantai lurus, lengkuk, dan zigzag. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pola lantai. Nah, ini adalah contoh pola lantai pada tari bedaya yang disebut dengan rakit lajur. Ya, pola lantai ini memiliki makna yang menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, jiwa, keinginan, dan perilaku. Dan yang kedua adalah ini adalah contoh lain. Ini adalah tari pendet yang menggunakan pola lantai garis lengkung. Ini tampilkan sebagai tarian selamat datang atau tarian penyambutan yang khas dari Pulau Bali. Namun dulu tari pendet juga ya, tari pendet ini juga dulu digunakan sebagai pelengkap upacara piudalan di pura-pura atau tempat suci ya, sebagai lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita atas menyambut kehadiran para dewata yang turun dari kayangan. Tapi yang sekarang ini tari pendet digunakan untuk tarian selamat datang. Nah, jenis tari kreasi daerah itu meliputi tari perorangan, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ya, ini tari perorangan contohnya tari jaipong, tari ngeremo, tari koponden. Dan tari berpasangan misalnya tari sera, dan tari berkelompok contohnya tari kecak dan tari seudati ya. Nah, kita perhatikan, Indonesia sungguh memiliki banyak keragaman tarian daerah. Setiap daerah tersebut memiliki keunikan dan makna tersendiri. Salah satu tarian yang memiliki keunikan dan makna mendalam itu adalah tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur. Apa makna yang terkandung dalam tari lego? Nah, kita akan semua ya, solo-solo saja harus membaca makna persatuan dalam tari lego-lego. Silakan dibaca ya teksnya. Yang ada bukunya ada halaman 75, yang tidak ada bukunya nanti Ustazah akan share PDF-nya ya. Silakan bisa dibaca. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan yang berjudul ini ya. Pertanyaan yang berjudul makna persatuan dari lego. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang kalian baca tadi tentang makna persatuan dari tari lego-lego. Oke, salahnya Ustazah. Sampai di sini, semoga semuanya bisa memahami ya. Oke, selalu saja harus tetap semangat ya. Ingat, kita harus selalu memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.